Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kajian ini bisa terlaksana. Antum semua bisa hadir ke tempat ini, duduk, meninggalkan sedikit kesibukan dunianya, menuju rumah Allah Azza wa Jal di saat hujan turun, di saat kondisi membuat manusia jadi malas. Tapi Allah memudahkan semuanya untuk kita. Maka ketahuilah bahwa nikmat bisa hadir ke majelis ilmu adalah nikmat yang sangat agung. Tapi kebanyakan manusia hanya memandang nikmat itu harta. Padahal kita tahu berapa banyak raja-raja dan orang-orang kaya yang telah mati. Mereka mati tidak membawa harta mereka. Sang raja mati tidak membawa kekuasaannya. Tapi lihatlah para ulama. Al-Imam Syafi'i meninggal dunia. Sampai hari ini di Indonesia orang-orang masih menggunakan mazhab Syafi'i. Al-Imam Bukhari telah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini semua umat Islam di berbagai penjuru dunia terus mendengarkan hadis-hadis yang disebutkan rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi, rawahu Ibnu Majah, rawahu Imam Ahmad bin Hanbal. Terus ya. Maka nikmat ilmu lebih agung daripada harta. Ketika seorang bekerja, mungkin dia dapat uang. Tapi ketika dia datang ke majelis ilmu, mungkin dia keluar uang. Tapi ketahuilah antum pulang, insya Allah membawa ampunan dari Allah Azza wa Jal dan membawa ilmu yang bermanfaat serta derajat yang ditinggikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah, ana bahagia sekali bisa hadir di tempat ini di kota Salatiga, kota yang cinta damai. Dan sejatinya yang cinta damai itu bukan hanya Salatiga, negeri kita Indonesia pun cinta kedamaian. Ahibati fillah, kalau bicara damai, ana mau kasih hadiah. Apa bahasa Arabnya damai? Jamaah. Iya, itu angkat tangan dulu di belakang. Nah. Sakinah. Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Kayaknya kurang tepat. Baik. Apa? Salam. Antum baca KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu disebutkan salam artinya damai. Dan subhanallah, berapa banyak kosakata bahasa Indonesia yang merupakan saduran dari bahasa Arab.
Jadi bahasa Indonesia ini termasuk bahasa yang dangkal. Bukan dangkal ya. Apa bahasanya ya? Yang kosakatanya itu sedikit ya. Apa penyebabnya? Karena bahasa Indonesia itu baru lahir tahun 28. Belum 100 tahun. Nusantara apa bahasa mereka? Ya setiap daerah punya bahasa masing-masing. Kalau kita waktu SD belajar bahasa Jawa, Masya Allah jemaah, sampai capek gitu. Karena setiap anaknya binatang itu punya nama. Kalau bahasa Indonesia, ya anaknya ayam, anaknya kebo, anaknya kuda, anaknya gajah. Anaknya gajah apa bahasa Jawanya? Beleduk Jawanya. Ya, anaknya sapi, pedet. Anaknya kambing, cempe. Kalau bahasa Indonesia tinggal ditambahi anak. Supaya kita tahu. Dan subhanallah, bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang menyatukan kita. Para ulama ketika berbicara kenapa kok Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus di Arab kok nggak di Indonesia? Mereka berusaha untuk menyimpulkan hikmah. Di Arab, seantero jazirah Arab itu bahasanya cuma satu. Di Indonesia 1447 tahun yang lalu belum ada bahasa Indonesia. Orang berangkat ke Bandung bahasanya apa? Apakah bisa orang Salatiga berbicara dengan orang Bandung? Tarsan. Bahasanya Tarsan karena mereka bahasanya Sunda. Taib nyebrang ke Madura. Bisa berbicara sama orang Madura? Tidak bisa. Allah pilihkan bahasa yang paling indah untuk menjadi bahasa nabinya dan bahasa kitab yang Allah turunkan sebagai penutup semua kitab. Dan kita diperintahkan untuk menebarkan dan menyebarkan assalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke kota Madinah. Ingat, kota Madinah pada waktu itu dihuni oleh bangsa Yahudi yang mereka memiliki kabilah-kabilah yang besar di sana. Anda mau kasih hadiah? Ini yang belajar tahu. Sebutkan 3 suku Yahudi terbesar yang ada di Madinah. 6. Banu Qainuqa, Banu Quraidah, coba tanya sama tetangganya. Nah, coba tanya yang sebelah kirinya tuh mungkin. Ya, kita kasih bonus ya, nggak apa-apa aja. Banu Nadir ya, Banu Nadir. Tapi bicara 3 bangsa Yahudi, ini perlu digarisbawahi. Karena sebagian orang berpikir ketika Nabi alaihissalatu wasallam datang ke kota Madinah, semua penduduk Madinah itu orang Islam. Jadi mereka hidup damai karena sama-sama orang Islam. Loh, tidak jamaah. Selain Yahudi, bersama mereka orang-orang musyrikin. Orang musyrik itu ada di kota Madinah. Yang membunuh Umar bin Khattab siapa? Hadiahnya sudah habis ya. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Majusi ada di Madinah. Dan mereka bisa hidup damai. Namun ternyata ada di antara mereka yang tidak suka dengan kedamaian. Akhirnya Yahudi yang 3 suku itu, ya mereka berkhianat dengan perjanjian damai
Akhirnya 2 di antara mereka diusir, 1 di antara mereka dibunuh. Gara-gara mereka tidak cinta dengan perdamaian. Salah satu tokoh Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Abdullah bin Salam. Pada dasarnya mereka tinggalnya di Syam, di Palestina. Mereka tinggal di sana. Tapi di masa Nabi Muhammad SAW, Yahudi itu tidak ada yang tinggal di Yerusalem. Di Baitul Maqdis itu nggak ada. Karena Nasoro nggak mau ada Yahudi di situ. Dan pada saat itu negeri Syam di bawah kekuasaan Romawi. Yahudi ini ketika Masjidil Aqsa dihancurkan gara-gara dosa-dosa mereka, mereka akhirnya hijrah ke negeri-negeri yang banyak pohon kurmanya. Karena disebutkan dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman akan hijrah ke negeri yang banyak pohon kurmanya. Maka sebagian mereka hijrah ke kota Madinah, dan sebagian besar di antara mereka juga hijrah ke Khaybar. Khaybar itu kira-kira 130 kilo mungkin dari kota Madinah. Abdullah bin Salam mendengar Nabi SAW berbicara kepada masyarakat Madinah. Beliau mengatakan kepada mereka, Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Beliau mengatakan, wahai umat manusia, tebarkan salam. Salam ini jemaah, ucapan assalamualaikum, itu adalah bentuk kita cinta damai. Beda sama permisi. Biasanya orang-orang, ya kita tahu bangsa Arab sebelum datangnya Islam, ya mereka punya kata-kata sambutan. Mereka kalau ketemu orang mengatakan imsobahan, mereka punya tradisi dan budaya itu. Tapi ketika datang Islam, Nabi mengatakan afsyus salam, tebarkan assalam. Oleh karena itu tatkala datang Umair ibn Wahab al-Jumahi, dia datang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar. Dengan pedangnya dia masuk ke Masjid Nabawi sama Umar bin Khattab. Umar itu dipegang kerah lehernya. Tali pedangnya itu diputar kemudian dibawa kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, arsil ya Umar, biarkan dia. Akhirnya dilepas sama Umar. Umar mengatakan, im sabahan, selamat pagi gitu. Kata Nabi SAW, laqad abdalana Allah bi khairin min. Allah sudah berikan ganti kepada kita yang lebih baik dari itu. Assalam. Kata Umar, engkau terlalu banyak gaya, kata dia. Kemarin kau masih pakai itu gitu. Engkau masih pakai tradisi itu gitu. Sebelum jadi nabi, ya itulah tradisi dan budaya mereka. Ya udah, Nabi biarin. Ucapan permisi, ucapan nun sewu, ucapan apa lagi? Hah? Excuse me. Ucapan-ucapan itu boleh. Silahkan. Tapi jangan lupa assalamualaikum. Karena inilah yang menyebarkan damai. Assalamualaikum. Mungkin ya, Nabi SAW ketika mengajarkan salam ini ada aturannya. Yang namanya kalau bicara cinta damai, ya kita harus tebarkan kedamaian ini. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang tua. Walaupun yang kecil itu bos. Kadang-kala kan sekarang banyak bos-bos muda. Ketika dia ketemu dengan anak buahnya yang sudah tua renta, siapa yang mengucapkan salam lebih dulu? Yang kecil, yang lebih muda. Walaupun engkau kedudukannya bos,
Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Walaupun secara umur yang berjalan kaki lebih muda, tapi engkau naik kendaraan, ucapkan assalamualaikum. Yang kecil kepada yang banyak, yang jalan kepada yang duduk. Ini kalau diamalkan, antum baru tahu yang namanya kedamaian. Assalamualaikum, permisi, silahkan. Tapi ingin menyebarkan salam ini, kadangkala masyarakat nggak jawab. Antum ngomong assalamualaikum, nggih. Iya, karena mereka tidak terbiasa dengan assalam. Ulangi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lama kelamaan dia akan sadar, oh ternyata orang ini cinta damai dan sedang menyebarkan kedamaian. Apa buktinya? Salam yang dia sebutkan. Maka Nabi menyebutkan kepada para sahabat, ketika bergabung orang Muhajirin dan Ansor menjadi sebuah tatanan masyarakat baru, hendaklah mereka menyebarkan salam di antara mereka. Yang kedua, wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan. Kalau negara kita baru punya program MBG, makan bersama. Oh, makan bergizi gratis. Ternyata itu sudah diajarkan Nabi SAW 1447 tahun yang lalu. Cuma masalahnya kadang-kala kita nggak belajar agama itu dengan benar dan baik. Program itu sudah dilakukan oleh pemimpin umat Islam dulu. Nabi SAW mengatakan wa'at'imut ta'am, berbagilah makanan kalian. Yang kaya kasih makan kepada yang miskin. Loh gimana kalau saya juga nggak mampu? Saya bisa makan sendiri saja. Apa kata Nabi SAW? Ta'amul wahid lithnain, ta'amul ithnain li thalath atau li arba'. Makanan satu orang cukup untuk 2, 2 cukup untuk 3 atau 4. Diajarkan bagaimana kita berempati kepada saudara kita. Jangan hanya memikirkan diri. Tebarkan kedamaian. Berbagilah makanan kepada siapa? Kepada siapa aja. Dan bagaimana kalau antum membaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menganjurkan sahabatnya untuk berbagi makanan di masjid jamaah Nabawi itu. Ada 80 orang yang nggak punya rumah. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak bisa membangunkan rumah buat mereka. Akhirnya mereka tidurnya di mana? Di masjid. Sekarang masjid kita tulisannya apa? Dilarang tidur di masjid. Antum bisa lihat. Ada orang-orang yang nggak punya rumah. Ada orang yang nggak punya uang dia untuk nginep di hotel. Kira-kira di mana seharusnya dia tidur? Di rumah Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah di Masjid Nabawi itu ada keranjang-keranjang. Di belakangnya situ ada keranjang-keranjang. Jadi siapa yang punya rezeki, biasanya kurma mereka taruh di keranjang itu. Fadol yang mau makan silahkan. Dan Anda sudah melihat beberapa masjid di Indonesia mulai menghidupkan itu. Dan di masjid kita insya Allah ada berbagi makanan. Soalnya Anda tadi makan habis maghrib. Itu tiap hari habis maghrib makan di sini. Alhamdulillah. Tapi itulah bicara cinta damai. Ada unsur-unsur yang harus dijaga. Berbagi makanan itu akan menumbuhkan kedamaian. Tatkala orang-orang miskin bisa makan saja cukup buat mereka. Dulu
ada penyuluhan di kampus kita dari kepolisian. Penyuluhan itu dilakukan sebelum 10 hari terakhir. Mereka menyebutkan hati-hati, karena biasanya mau masuk hari raya itu banyak pencurian. Karena orang-orang mau beli baju baru, orang-orang mau makan enak ketika Idul Fitri. Sampai seperti itu. Maka ingat, berbagilah makanan. Kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Ketika kita peduli dengan orang-orang miskin, mereka akan cinta sama orang kaya. Bahkan mereka akan mendoakan orang kaya, Allah mudah-mudahan berkah rezekinya orang ini. Tapi yang ketiga beliau katakan, wasilul arham. Untuk mendapatkan kedamaian, maka jangan kalian lupa untuk menyambung silaturahim. Dan bicara silaturahim ini, dibutuhkan satu alat untuk melakukan silaturahim. Alat itu namanya ilmu nasab. Orang nggak akan bisa silaturahim kalau nggak tahu sama nasabnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Kalian pelajari nasab kalian, yang dengannya kalian bisa menyambung rahim. Karena silaturahim sekarang menjadi bahasa Indonesia, yang kadangkala bukan hanya kerabat. Reuni mahasiswa, reuni SMA, reuni SD. Apa tema besarnya? Silaturahim. Nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu makna silaturahim yang sebenarnya, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang ada kekerabatan. Kalau antum datang ke rumah anak, Ustaz, anak rencana mau silaturahmi ke rumah antum, Ustaz. Loh, silaturahmi itu ke paman antum. Silaturahmi itu ke keponakan antum, kepada sepupu antum. Itu namanya silaturahmi. Kalau ke tempat ada ziarah biasa. Maka pahala yang besar bagi orang yang menyambung rahimnya, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, yang tentunya akan menebarkan kedamaian di kerabatnya. Jadi kalau keluarga damai, kerabat damai dengan silaturahim, maka insya Allah kedamaian itu akan menyebar ke masyarakat. Maka kalau antum ingin mendapatkan kedamaian, tolong perhatikan kerabatnya. Jangan sibuk bangun masjid, kakaknya susah hidupnya. Engkau kirim bantuan ke tempat-tempat bencana, engkau punya keponakan putus sekolahnya karena nggak punya biaya. Maka tolong sebelum memperhatikan yang jauh, perhatikan yang dekat. Memang jamaah, orang itu berbuat baik sama yang jauh senang. Kenapa? Karena jadi omongan. Oh fulan, Masya Allah orang baik fulan. Tapi kalau dia berbuat baik kepada kerabatnya, mereka diam saja. Maka kita kadang-kadang malas berbuat baik sama kerabat. Sudah dibantu, sudah ditolong, tapi nggak tahu berterima kasih. Loh, antum berbuat untuk mendapatkan ucapan terima kasih atau karena Allah Azza wa Jalla? Maka perhatikan niat antum. Antum ingin berbuat baik kepada mereka, berharap ridha Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, pesan Nabi SAW agar kita benar-benar menjaga kedamaian. Wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat
orang-orang tidur. Salat di masjid yang paling berat buat orang munafik salat apa? Salat Isya sama salat subuh. Kenapa kok berat buat orang munafik? Karena Allah menyebutkan idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Orang munafik itu salatnya riya. Kalau sholat Isya dan subuh di masa itu nggak ada yang ngelihat jamaah. Karena gelap gulita. Kalau sekarang masih terlihat. Tapi kalau subuh pun kita berangkat ke masjid nggak ada orang keluar. Coba kalau sholat zuhur, antum ke masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kelihatan semua orang, masya Allah, rajin ke masjid orang, masya Allah. Asar kelihatan orang, maghrib masih kelihatan. Maka Nabi SAW berpesan menjaga kemurnian niat dalam yang pertama, kedua, ketiga. Maka antum harus punya amalan yang tidak dilihat oleh manusia. Salam tidak bisa disembunyikan. Apa bisa antum salam? Kadang-kala ada orang-orang yang ngeyel jemaah, dikasih tahu, oh antum belum salam, kata dia. Ana dari hati. Loh, salam ini bukan amalan hati, amalan lisan. Amalan hati itu cinta, takut sama Allah, itu amalan hati. Tapi salam amalan lisan. Salam kelihatan, assalamualaikum. Berbagi makanan, ya kelihatan antum ngasih makanan. Silaturahim, ya kerabat tahu. 3 amalan ini nampak dengan mata. Amalan yang terlihat itu berpotensi riya. Karena dilihat orang. Coba antum sholat ya. Di masjid pas tidak ada orang. Biasa-biasa aja. Tapi ketika orang banyak, masya Allah, lebih khusyuk antum sholat. Boleh jadi. Maka perlu antum punya amalan yang istri antum pun mungkin nggak tahu. Antum sholat dalam kondisi istri tidur. Jangan bangunkan istri antum. Selesai antum sholat baru bangunkan. Dek, nggak mau sholat. Jadi istri antum pun tidak tahu antum sholat berapa rakaat. Benar-benar sesuai pesan Nabi SAW. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Sholatlah kalian di malam hari pada saat manusia tidur. Terus dapat apa? Dapat kedamaian yang sebenarnya. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan damai, jemaah. Ada orang masuk surga nggak damai, masuk neraka dulu. Ada orang masuk surga tapi mampir di neraka. Tapi ada orang yang masuk surga dengan selamat. Allah kasih keselamatan kepada dia. Ahibati fillah. Semua yang berakal sehat, insya Allah ingin kedamaian. Apabila ada seorang muslim yang tidak mencintai kedamaian, maka perlu dipertanyakan keislaman. Perlu evaluasi. Perlu belajar. Damai itu bukan berarti tidak ada konflik. Bicara rumah tangga yang sakinah tadi, sakinah, mawaddah, rahmah, bukan berarti nggak ada konflik. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik? Tidak dengan kekerasan. Makanya KDRT rata-rata terjadi dalam rangka menyelesaikan konflik. Ada konflik di rumah itu. Suami sakit hati sama istrinya. Istri sakit hati sama suaminya. Ada satu hal yang terjadi yang menyebabkan akhirnya konflik itu terbakar apinya. Ada yang menyelesaikan konflik dengan tidur di masjid.
Ada. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ada konflik di rumahnya. Dia biasa tidur di masjid, di rumah. Tidur siang tuh di rumah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke rumahnya Ali, nggak ada Ali. Ditanyalah Fatimah, "Aina ibnu ammiki?" Di mana anak pamanmu? Ghadabani anifan, falam yaqil 'indi. Tadi ada konflik, dia marah. Kemudian dia nggak tidur siang di sini. Ternyata dia menyelesaikan konflik dengan pergi meninggalkan konflik. Kemana? Ke masjid. Karena masjid ini juga Darussalam. Masjid itu tempatnya kedamaian. KDRT banyak terjadi kadangkala karena orang nggak belajar juga. Ternyata jamaah, setelah Anda belajar, ya kita terus belajar, nggak berhenti belajar. Ada salah satu peneliti di barat sana yang selama 30 tahun dia melakukan penelitian, dia menyebutkan bahwasanya 69% dari perselisihan yang terjadi di rumah tangga itu nggak ada penyelesaiannya, nggak ada. Terus ya udah dijalani dengan sabar. Dan ternyata Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada kita memang untuk sabar. Kalau kalian benci, nggak suka sama istri-istri kalian, ceraikan dia. Nggak suka sama tetangganya, bakar rumahnya. Nggak suka sama sahib di tempat kerjanya, diprovokasi bagaimana dia di PHK. Jangan, enggak. Sabar. Kita ini punya perbedaan. Suami istri berbeda. Sampai mati pun tadi yang disebutkan 69%. Itu tetap akan ada perselisihan. Emangnya di rumah Nabi Muhammad alaihissalam nggak ada perselisihan? Selisih Nabi sama istri, nggak selalu cocok. Iya. Piring pun pecah di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana menyelesaikan konflik dengan kedamaian? Ahibati fillah, Islam menempatkan salam sebagai tujuan dan jalan. Sebagai tujuan dan jalan. Karena ada yang tujuannya perdamaian tapi jalannya perang. Jalannya kekerasan. Islam enggak. Jalannya pun damai. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Yunus ayat 25, "Wallahu yad'u ila daris salam." Dan sesungguhnya Allah menyeru manusia ke Darussalam. Wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk bagi siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Mana buktinya bahwa jalan menuju perdamaian Islam itu juga damai? Antum baca Quran. Al-Quran itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Jadi semua ajaran Islam itu kasih sayang. Jadi semua lembaran-lembaran Al-Quran kalau antum baca, isinya kasih sayang. Dan di antara nama Allah adalah Assalam. Selesai sholat kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, antas salam ya Allah. Engkaulah pemberi keselamatan, engkaulah yang selamat dari semua kekurangan, dan darimu muncul semua kedamaian dan keselamatan itu. Tapi kita membaca sejarah, ada peperangan-peperangan, Ustaz. Iya. Peperangan itu dilakukan ketika tidak ada jalan lain.
Oleh karena itu, di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mau berangkat umroh. Pada saat itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Tapi umat Islam mau umroh. Sampai Mekah nggak boleh umroh. Sahabat sudah baiat siap mati. Karena ada informasi Utsman bin Affan dibunuh. Berarti nggak bisa damai nih. Namun subhanallah Utsman nggak dibunuh. Akhirnya terjadi negosiasi. Maka Nabi alaihissalatu wassalam memilih damai. Walaupun syarat-syarat perdamaian yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikin tidak mengenakkan umat Islam. Bayangin ya. Di antara syarat mereka nggak boleh umroh sekarang. Pulang. Tahun depan baru boleh umroh. Ini sudah sampai ke kota Mekah. Baik. Yang kedua, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam kemudian hijrah ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Mekah. Dan kalau ada orang Islam yang murtad, mereka balik ke Mekah, nggak boleh diminta. Jadi benar-benar menunjukkan kehinaan umat Islam. Ketika ditulis perjanjian itu, min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Suhail bin Amr? Kalau kami tahu engkau Rasulullah, kami nggak akan halangi engkau. Tulis Muhammad bin Abdullah. Bayangin. Nabi pun ngalah demi assalam, demi perdamaian. Supaya kita tahu Islam menuju perdamaian dengan jalan kedamaian. Dihapus sampai Ali nggak mau menghapus. Gimana mau menghapus Rasulullah? Tulis Muhammad bin Abdullah dan aku tetap Rasulullah. Walaupun nggak ditulis di situ, aku tetap Rasulullah. Dan Allah tahu itu. Tulis Bismillahirrahmanirrahim nggak mau. Tulis Bismikallahumma. Sudah ditulis. Kenapa? Karena memang Islam cinta damai. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 61. Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jika mereka condong pada perdamaian, condonglah padanya. Jadi kalau musuh itu maunya damai, ya engkau damai. Karena memang Islam tidak disebarkan dengan pedang. Dan bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, membunuh itu sesuatu yang menakutkan. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya pembunuhan. Dan kalau kita melihat di negeri kita jemaah, dulu pada waktu 2011, entah sekarang sudah berubah ya. Tiap hari di Indonesia itu ada 4-5 pembunuhan. Yang pembunuhan itu terjadi, subhanallah, ada yang gara-gara uang 20.000, ada yang gara-gara motor 1,5 juta. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Iya, bicara pembunuhan itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Maidah ayat 32,
Man qatala nafsan bi ghairi nafsin. Siapa membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa lainnya, bukan karena kisos, au fasadin fil ard, atau membuat kerusakan di muka bumi ini yang kemudian dia berhak dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'an. Dia seperti membunuh semua manusia. Tadi Anda sebutkan di negeri kita tiap hari ada 4-5 pembunuhan. Ingat 2011 itu. Itu satu orang dibunuh seperti membunuh semua warga Indonesia. Tapi kadang-kadang kita berpikir nyawa nggak ada harganya. Tidak berharga sama sekali. Katanya cinta damai. Ya nggak boleh ada pembunuhan kalau cinta damai. Islam menghormati. Loh, kalau darahnya orang kafir, Ustaz, subhanallah. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Kata Nabi alaihissalatu, barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian bersama umat Islam tidak akan mencium bau surga. Darussalam, negeri perdamaian itu harus dengan perdamaian didapatkan. Ahibati fillah, bicara tadi konflik yang biasa terjadi di masyarakat, yang terkadang membuat perdamaian itu menjadi cerita doang. Islam mengajarkan membalas keburukan dengan kebaikan. Bayangin ya, ada orang jahat sama kita, kita suruh baik sama orang itu. Taib, bicara damai. Ana mau tanya, antum ini sudah kenal nggak dengan yang di kanan kiri antum? Udah kenal belum? Belum kan? Dari tadi duduk bareng nggak kenalan. Coba kenalan dulu, baru ana lanjutkan kajian. Loh, ayo kenalan. Lu meneng toh. Tanya namanya, dari mana, apa profesinya. Jamaah, sama orang yang berbuat jahat sama kita, kita disuruh berbuat baik. Apa dalilnya? Di Al-Quran ada 3 tempat, ada 3 dalil. Ana bacakan dalil yang satu. Di surat Fussilat ayat 34. Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kata Allah, tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Ada orang memaki kita, pembulian yang banyak terjadi, celaan, hinaan, ejekan, yang kadangkala banyak terjadi di kolom komentar di dunia maya. Ketika antum diejek, dikatain, kata Allah, balaslah dengan yang lebih baik, bukan yang sama. Terus apa tujuannya? Allah mengatakan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Permusuhan yang terjadi antara engkau sama dia dapat berubah menjadi waliyun hamim, menjadi sahabat yang hangat. Tabiat manusia itu baik. Kenapa? Karena manusia dicipta dari tanah. Berbeda dengan setan yang tercipta dari api. Makanya kalau menghadapi setan nggak ada berbuat baik sama setan. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Nih musuh. Setan ini musuhmu
dan musuh buat istrimu dan buat anak-anak keturunan. Terus bagaimana cara menghadapi setan? Jangan dijadikan kawan. Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau godaan setan, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak mungkin setan itu bisa jinak, enggak mungkin. Tapi kalau manusia bisa. Coba orang yang sering mengganggu antum, tiap hari antum kirimin kue. Kasih kue, kasih ini, kasih itu. Lama kelamaan dia jadi baik. Sampai pernah ada kejadian, nih bicara apabila ada konflik, bagaimana menyelesaikannya dengan damai. Ada seorang punya domba, dia piara domba. Tetangganya piara anjing. Anjingnya ini sering dilepas, akhirnya gangguin domba-domba dia. Dan domba-domba itu kalau nggak damai, stres dia. Akhirnya nggak mau makan, tambah kurus. Datanglah dia kepada seorang ustadz. Tanya, Ustadz, saya punya tetangga jahat. Apa sikap saya? Oh gitu. Ya, engkau carikan dombamu yang paling lucu, yang kecil-kecil, kasihkan kepada dia. Gitu. Ustaz, iya. Ya sudah, karena dikasih tahu Ustaz, dia amalkan. Dia kasih domba. Yang kecil yang lucu itu, alhamdulillah semua domba dia aman. Karena anjingnya diikat sama dia. Supaya tidak mengganggu domba dia. Dia sekarang punya domba. Oh iya sama. Tanpa harus ribut. Kadangkala kita yang katanya cinta damai, tapi ketika konflik kita lupa bahwa Nabi SAW, Allah mengajarkan kepada kita menyelesaikan konflik dengan yang lebih baik, tanpa ada keributan. Pernah terjadi konflik di Masjid Nabawi antara Ka'ab bin Malik dengan satu sahabat lainnya, lupa namanya, agak sulit. Ternyata Ka'ab ini nagih utang sama sohibnya. Nagih utangnya di mana? Di masjid. Karena oh ini orang ketemu di masjid. Maka dia tagih, ayo kapan bayar utang kok? Wah ini tuh Ka'ab angkat suaranya ya. Engkau janji doang nggak bayar ini itu. Sampai suara itu terdengar di rumah Nabi SAW. Masjid yang seharusnya tempat damai jadi tempat konflik. Maka Nabi buka tirai rumahnya itu. Dipanggil, ya Ka'ab. Wahai Ka'ab. Labbaik ya Rasulullah. Nabi memberikan isyarat. Sudah, ikhlaskan setengahnya. Apa kata Ka'ab? Qad fa'altu ya Rasulullah. Sudah aku ikhlaskan setengah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat itu, engkau pulang sana bayar. Iya ya Rasulullah. Senang dia, bayar separuh. Bayar setengah dia. Tapi konflik selesai. Terkadang kita itu nagih utang, minta full. Yang orang itu gak mau bayar. Kan memang ada. Kadang-kala orang itu punya utang lebih galak daripada yang nagih jamaah. Bagaimana caranya? Itu. Ikhlaskan setengah. Dapat pahala antum daripada konflik. Kita lihat di masyarakat ya. Kadang-kala ada tanah konflik. Tadi bicara keluarga. Silaturahim. Ada tanah-tanah waris yang kemudian sengketa. Sampai bapak-bapak ini mati, tanah itu belum bisa digunakan. Anaknya konflik lagi, tanah itu nggak bisa digunakan. Seharusnya damai. Memang damai itu menuntut kita untuk mengalah. Ya udah, tadi perjanjian Hudaybiyah, Nabi SAW mengalah. Tidak boleh umroh. Iya, yang penting nggak usah perang lagi.
Kalau ada yang masuk Islam, balikin ke Mekah. Iya. Kalau ada dari tempat kita yang lari ke Madinah, balikin ke kita. Iya. Semuanya tidak enak, jemaah. Demi apa? Demi perdamaian. Karena perdamaian ini lebih mahal daripada harta. Perdamaian itu lebih mahal daripada darah yang harus dikucurkan. Jangan. Allah mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan dengan kebaikan. Makanya berapa banyak polisi itu ketika ada masalah, sebelum menuju ke pengadilan, diusahakan untuk damai memang. Betul enggak? Iya jamaah, ayolah tidak usah ke pengadilan, iso di sini saja. Betul. Karena kalau sudah ke pengadilan, ya ruwet nantinya. Nggak selesai masalahnya. Itu ada masalah-masalah yang bisa damai. Tapi ada masalah yang nggak bisa damai. Al-hudud. Yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Pernah di kota Madinah ada seorang wanita yang mencuri. Akhirnya dilaporkan. Sampai sudah ke Nabi SAW. Ketika sampai ke Nabi, keluarganya usaha untuk damai. Bagaimana tangan perempuan ini tidak dipotong. Mereka mencari celah agar ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka mereka minta syafaat lewat jalurnya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Kenapa? Karena Usamah ini kesayangannya Rasul SAW. Mungkin kalau dia ngomong sama Nabi, insya Allah Nabi mau gitu. Marah Nabi SAW ketika Usamah ngomong. Nggak bisa. Engkau memberikan syafaat yang hukum Allah sudah jelas di situ. Udah nggak bisa. Maka tadi ada hal-hal yang bisa damai. Sengketa tanah tadi. Sengketa urusan mobil, apalagi sama kerabat jemaah. Ahibati fillah, kita diperintahkan untuk berbuat adil. Ini supaya antum tahu bagaimana Islam itu menuju kedamaian dengan kedamaian. Islam memerintahkan kepada kita berbuat adil walaupun kepada lawan yang kita benci. Kita nggak suka sama orang itu. Apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat 8? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlakulah adil kalian. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Bagaimana dengan orang-orang non-muslim? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Tetap kepada orang non-muslim pun kita disuruh berbuat baik, disuruh berbuat adil. Antum kalau lihat ya, ketika umat Islam masuk ke Syam, masuk ke Mesir, yang sebelumnya penduduknya itu, negeri itu dikuasai oleh Romawi, mereka merasakan keadilan Islam. Tatkala umat Islam itu dipukul mundur sama orang-orang Romawi, maka mereka berharap umat Islam balik lagi ke mereka. Maka tadi, kalau ada muslim yang tidak cinta dengan perdamaian dan hidupnya tidak menebarkan kedamaian, dia perlu bermuhasabah dengan keislaman dia. Ahibati billah, Rib'i bin Amir, salah satu sahabat Nabi, ketika dia menghadapi panglima perang Persia, Rustum, ditanya, kalian ini apa sih ajaran kalian?
Jadi memang jamaah, dua negara adidaya tuh, Romawi dan Persia, mereka nggak kebayang bangsa Arab yang hidupnya nomadennya banyak badui di antara mereka, kok tahu-tahu sampai ke perbatasan Persia sana dan mendakwahkan agama mereka. Maka ditanya, kalian ini apa sih ajarannya? Rib'i mengatakan, innallaha ibta'atsana bil haqq. Sesungguhnya Allah mengutus kami dengan kebenaran. Allah menurunkan Al-Quran, mengutus nabinya, linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Dalam rangka mengeluarkan manusia dari perbudakan kepada manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Dan dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia ini. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Dan dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Antum kalau lihat ada revolusi-revolusi, pemberontakan dalam agama-agama. Tapi Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Namun ahibati fillah, Islam tidak memaksakan orang lain untuk memasuki agama Islam. Nggak ada. Allah mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah. Sudah jelas. Allah benar-benar memberikan kebebasan beragama. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensi di dunia, ya bisa hidup bersama kita. Muslim, non-muslim bisa hidup bersama. Sebagaimana Nabi SAW hidup bersama Yahudi. Bisa. Itu di dunia. Berbuat baik sama mereka, iya di dunia. Tapi ingat, di akhirat beda tempatnya. Allah sediakan neraka buat orang-orang kafir. Allah sediakan surga buat orang-orang yang beriman. Tapi tidak ada pemaksaan. Munculnya pemikiran-pemikiran, suara-suara sumbang yang mengatakan Islam disebarkan dengan pedang. Buktinya di Indonesia. Apakah Islam datang ke Indonesia dengan bala tentara? Pedagang yang datang. Pedagang. Coba lihat agama yang lain, datang dengan apa? Islam datang dengan dagangan. Mereka cinta dengan kedamaian. Itu menjadi bukti nyata. Kalau Islam itu ditebarkan dengan pedang di Indonesia, maka tatkala pedang itu diangkat, orang-orang akan balik ke agamanya yang dulu. Antum tahu umat Islam itu pernah ada di Andalusia 800 tahun. Kemudian hilang Islam di sana, hilang. Wala ada satu muslim. Ana pernah ke Spanyol waktu itu. Ana berangkat melihat ya sisa peradaban Islam. Ana tanya sama guide, masih adakah keturunan muslim dari sejak zamannya Al-Imam Al-Qurtubi yang dari Cordoba? Masih adakah sekolah-sekolah Islam peninggalan Ibnu Hazm Al-Andalusi? Kata mereka, enggak ada. Ketika Ratu Isabella dan Raja God berkuasa, genosida. Enggak ada satu muslim boleh hidup di sana. Jadi kebebasan beragama itu dikenal setelah ada Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk ke Palestina,
Itu Umar tulis surat, jemaah. Anak akan bacakan suratnya Umar ya. Kepada penduduk Palestina. Dikatakan dalam surat itu, hadza ma'ata Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya minal aman. Ini surat yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kepada penduduk Ilya. Ilya itu namanya Yerusalem, Al-Maqdis. Keamanan, kedamaian buat mereka. A'tahum amanan li anfusim. Mereka dikasih jaminan keamanan buat siapa? Buat jiwa-jiwa mereka. Wa amwali, buat harta-harta mereka. Wa kana isihim, buat gereja-gereja mereka. Wa sulbanihim, buat salib-salib mereka. Wa sairi millatiyah, dan semua sekte-sekte mereka. Karena Nasara banyak sektenya. Itu dikasih keamanan semua. Latuskan kana isuhum, gereja-gereja mereka nggak boleh ditinggalin sama umat Islam. Wala tuhdam wala yuntaqas minha, nggak boleh dihancurin dan nggak boleh dikurangin. Wala min hayyiziha wala min salibiha, harta yang ada di sana, kepemilikan mereka, salib mereka, apapun nggak boleh diambil. Wala yukrahuna ala dinihim, dan tidak boleh dipaksa untuk keluar dari agama mereka. Beragama itu keyakinan dengan keridhaan, puas dengan ajaran itu, nggak dipaksa. Wala yudharu ahadun minhum, dan nggak boleh ada yang disakiti di antara mereka. Dan ini permintaan Nasara. Karena pada waktu itu Nasara yang menguasai Yerusalem, mereka minta kepada Umar, nggak boleh ada Yahudi yang tinggal di situ. Mereka nggak mau. Maka ditulis di surat, wala yuskan bi Ilya mahum ahad minal Yahud. Nggak boleh. Satu pun Yahudi nggak boleh tinggal di sana. Permintaan siapa? Orang-orang Nasara. Umat Islam tinggal sama Yahudi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini Nasara nggak mau pada waktu itu. Maka ahibati fillah, sebagai penutup, ingat, kullukum min Adam. Kalian semua dari Adam. Wa Adam min turab, dan Nabi Adam itu dari tanah. La fadla li Arabiyyin ala a'jami. Nabi alaihissalatu wasallam menyampaikan ini ketika haji terakhir beliau. Dulu bangsa Arab itu bangga dengan kebangsaannya. Maka Nabi mengingatkan mereka, orang Arab tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Wala a'jami, dan orang ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Wala li aswad ala abyad, wala li abyad ala aswad. Warna kulit tidak menjadi keutamaan. Yang putih tidak lebih utama daripada yang hitam. Islam datang dengan itu. Kita tahu ya, istilah kulit putih, istilah kulit hitam itu dahulu adalah untuk menghinakan mereka yang berkulit hitam. Dalam Islam, Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah. Bilal bin Rabah hitam, keriting rambutnya, pesek hidungnya. Suara sandalnya didengar di surga. Illa bittaqwa, yang menjadi pembeda orang itu lebih utama dari lainnya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ahibati fillah, semoga kita bisa menjaga negeri kita. Kita bicara Salatiga secara khusus, kedamaian yang ada di sini, dan dengan terus menebarkan salam, berbuat baik kepada manusia, berikan makanan kepada mereka, sambung silaturahimnya, dan jaga sholat malam, jangan ditinggalkan. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah khair.